Salam saudara, kita jumpa lagi dengan saya Pendeta Samuel Pandi dalam Saatnya Menabur. Dan untuk itu mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami, Tuhan yang selalu menghadirkan karya keselamatan bagi kami, bersabdalah bagi kami dengan firman-Mu dan ajarkan kami mengerti kehendak firman-Mu, supaya keselamatanmu tidak direnggut oleh apapun dan kami hidup di dalam kebenaran firman-Mu. Amin. Bacaan firman Tuhan Galatia pasal 5 ayat 16-26. Temanya hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Saudara-saudara, pada bagian kali ini mari kita lihat bagaimana gambaran teologi kitab Galatia sebenarnya. Masalah utama yang dihadapi jemaat Galatia adalah godaan untuk kembali pada praktik Yudaisme. Praktik ini mengubah fondasi iman Kristen mengingat pencapaian yang telah dilakukan Kristus dan dampaknya bagi masa depan Injil. Salah satu hal prinsip yang menjadi perhatian Paulus ialah soal kedagingan. Maksudnya adalah usaha manusia yang berdosa sebagai landasan keselamatan. Tentu saja ini bukan persoalan kecil. Ini persoalan serius karena karya pengorbanan Kristus menuntun suatu perubahan berteologi di mana segala sesuatu digerakkan oleh karena anugerah Allah dalam Yesus Kristus. Pada bagian yang lain, pengaruh Yudaisme telah merambat pula, seperti penekanan pada pentingnya sunat di mana darah dianggap sebagai suatu upaya menyenangkan Tuhan. Dan Paulus kembali melawan cara berpikir seperti ini. Rupanya ini menjadi urgen karena di Galatia, orang Kristen yang menerima Kristus bukan hanya orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani dan orang lain yang memandang kekristenan sebagai satu jalan baru. Tapi pada saat yang sama, pengaruh Yudaisme menjadikan kekristenan sebagai satu beban baru. Dalam pasal 5 bacaan kita, solusi teologis yang ditekankan Paulus adalah di dalam Kristus orang percaya beroleh kemerdekaan. Oleh karena itu semua bentuk ajaran lain seperti usaha manusia yang berdosa untuk meraih keselamatan dianggap sebagai bentuk perbudakan iman. Kristus telah membebaskan kita, berdirilah teguh karena itu jangan lagi tunduk pada perbudakan. Galatia 5 ayat 1 misalnya. Nah, para pengajar palsu di Galatia telah memperkenalkan sistem legalistik dari kemunafikan pembenaran diri kepada orang-orang Kristen di Galatia. Pembelaan Paulus mengajak orang-orang Galatia membuat pilihan penting, memilih kebebasan, keselamatan melalui iman dalam Kristus atau perbudakan dosa karena ketidakmampuan mereka memelihara seluruh hukum. Maksudnya adalah hukum Taurat. Iman kepada Kristus menuju keselamatan, sedangkan hukum Yudaisme menuju penghakiman. Meskipun demikian, Paulus berupaya juga untuk mencari jalan sebagai cara menjaga kualitas kekristenan, yaitu penegasan tentang tanggung jawab moral Kristen. Dia memperingatkan orang-orang Galatia untuk tidak menggunakan kebebasan Kristen mereka dari tradisi Yahudi sebagai satu jalan baru atau sah untuk mengabaikan hukum moral Allah. Ini harus dimaknai secara benar karena Rasul Paulus mengajarkan bahwa zaman baru telah dimulai dengan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Tetapi dia juga mengajarkan bahwa pencobaan pada zaman ini tidak akan sepenuhnya lenyap dari dunia sampai penyempurnaan ketika Kristus datang kembali dalam kemuliaan. Dan ini berarti bahwa orang Kristen hidup dalam apa yang kita sebut sudah dan belum. Di antara masa inilah tanggung jawab moral Kristen harus ditekankan dengan sangat baik. Mengabaikan tanggung jawab moral Kristen sama dengan meremehkan anugerah yang telah disempurnakan dalam diri Yesus Kristus. Kristus telah membawa zaman baru dan tugas kita ialah membawa zaman baru itu dalam kehidupan nyata. Dengan demikian Paulus sama sekali tidak meremehkan perjanjian lama.
Tetapi ajaran moral perjanjian lama harus diterapkan pada kehidupan Kristen, yaitu dalam terang perjanjian baru sebagai prioritas untuk hidup di akhir zaman di dalam Kristus. Mari kita kaji teks kita. Saudara, untuk memahami teks ini, kita tidak bisa melepaskannya dari Galatia pasal 5 ayat 1 sampai 15. Dalam Galatia pasal 5 ayat 14, Paulus mengatakan, karena seluruh hukum digenapi dalam satu kata, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bandingkan pula dalam Roma 7, Paulus mengingatkan hukum itu kudus dan perintah itu kudus dan benar dan baik. Dan dia mengatakan itu lebih dari sekali. Dalam Roma 2 dia mengatakan bahwa hukum adalah perwujudan dari pengetahuan dan kebenaran. Dengan kata lain, hukum memberi kita gambaran tentang siapa Tuhan itu dan bagaimana kita seharusnya. Spirit yang dicari oleh Paulus dalam menjalankan hukum itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan juga kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Masalahnya adalah bahwa hukum diberikan kepada orang-orang berdosa, dan hukum itu memberitahu kita siapa kita seharusnya, apa yang harus kita lakukan. Tetapi sebagai orang berdosa, kita tidak bisa melakukan itu. Jadi hukum juga memberitahu kita apa yang tidak kita lakukan, dan karena itu di antara ketidakmampuan itu justru hukum menjadi alat penghukuman, sehingga kita terus merasa bersalah di hadapan Tuhan. Ditambah pula dengan satu kenyataan bahwa pada dasarnya hukum itu berisi rangkaian kata-kata dan larangan yang dibilang cukup rumit. Apa yang harus dilakukan, apa yang tidak boleh dilakukan. Karena itu penghayatan dan komitmen untuk menjalankan hukum dengan spirit kasih itu menjadi pilihan yang paling utama. Dalam terang inilah Paulus mengatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Dua kata, hidup dalam pneuma roh kudus dan hidup dalam sarx, kedagingan. Jadi roh dan kedagingan. Beberapa teolog perjanjian baru mengingatkan kita bahwa sarx tidak hanya mengenai kedagingan atau tubuh, tapi juga alat perekatnya ialah nafsu. Sebab kata sarx menurut alam pemikiran Yunani adalah suatu keadaan yang menempatkan manusia begitu rendah. Dan karena itu Paulus menggunakan analogi sarx untuk menunjukkan suatu jenis perbudakan yang membuat manusia masih terus menempatkan diri sebagai manusia lama. Konsep kedagingan dapat kita temukan pembandingnya dalam beberapa catatan Alkitab. Roma 6 ayat 19 menyebut kedagingan adalah hamba dari kenajisan dan nafsu. Jadi hidup dalam kedagingan itu begitu. Kedagingan itu kesenangan yang membuat kita selalu melayani hukum dosa. Roma 7 ayat 25 membuat kita terpenjara oleh nafsu dan keinginan. Galatia 5 ayat 24. Hidup kedagingan itu jalan kerusakan. Galatia 6 ayat 8. Kedagingan membuat kita bersandar pada hikmat yang terbatas. 2 Korintus 1 ayat 12. Kedagingan tidak segan-segan menuntun kita untuk melawan kebenaran dalam hati dan jiwa kita. 1 Petrus 2 ayat 11. Hidup dalam kedagingan tidak ada kebaikan di dalamnya. Roma 7 ayat 18. Prinsipnya adalah kedagingan itu tidak membahagiakan kita. Justru kedagingan itu membuat kita hidup dalam satu jalan lain yang berupaya untuk merenggut, mengikis anugerah keselamatan dalam diri Yesus Kristus. Nah, dalam ayat ini kita melihat pertempuran sehari-hari yang berkecamuk dalam diri setiap orang percaya yang ingin menyenangkan Tuhan, namun menemukan bahwa sebagian dirinya hanya ingin menikmati kesenangan dan dosa. Setiap hari kita membuat pilihan tentang roh mana yang akan mengendalikan. Kita dapat memilih untuk menyerah pada daging, misalnya melampiaskan kemarahan pada orang lain, mengejek, menghina orang lain. Kita hanya berpikir tentang imajinasi seksual terbungkus pada kepentingan diri sendiri. Kita juga dapat memilih untuk menghabiskan waktu menonton di televisi hal-hal yang tidak berguna, membaca berita-berita tentang duniawi, hal-hal yang meracuni pikiran kita. Atau kita dapat memilih untuk melindungi diri kita dengan bersikap kritis seperti ajaran firman Tuhan,
Membiarkan Tuhan mengendalikan pikiran kita, mengekang lidah kita, dan menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Bagaimanapun keinginan daging hidup dalam kedagingan, dia akan selalu bertentangan dengan hidup di dalam roh. Paulus kemudian membuat daftar kehidupan dalam daging dan kehidupan dalam roh. Kehidupan dalam daging disebutkan sebagai berikut. Percabulan. Itu istilah Alkitab untuk perilaku seksual yang menyimpang dari perjanjian pernikahan. Tapi percabulan juga itu bisa menjadi satu simbolik untuk dosa penyembahan berhala, kemurtatan atau meninggalkan Allah. 1 Korintus 6 ayat 18 itu kalau dibandingkan, maka kita lihat bahwa percabulan adalah suatu upaya pengkhianatan terhadap tubuh kita sebagai milik Allah. Kecemaran, akatarseah, itu bahasa Yunani. Itu kekotoran batin, tidak murni, tidak terhormat atau dinodai. Alkitab ingatkan kita bahwa kecemaran berarti kekotoran, dan seluruh tindakan kita itu mencemarkan Tuhan. Hawa nafsu, aselgia, sesuatu yang difokuskan untuk menyenangkan diri sendiri tanpa memperhatikan konsekuensi yang merugikan. Penyembahan berhala, mungkin dalam pikiran kita tentang patung benda-benda seperti yang disembah oleh orang-orang dulu. Namun penyembahan berhala sekarang bergeser pada soal dorongan yang tak terpuaskan untuk uang, prestise, sukses, mengejar penghargaan tinggi dari orang lain, mencari idol bagi diri. Sihir ini pada zaman Paulus itu diterapkan secara tidak menyenangkan pada obat-obatan digunakan dalam ilmu sihir dengan tujuan meracuni orang. Tapi hari ini kita lihat ada banyak praktek sihir. Orang mau tahu tentang bagaimana bisa sukses dengan menyusahkan orang lain, tapi juga sesuatu yang membuat kita ingin sendiri mengalami keberhasilan dan orang lain itu kita hancurkan. Perseteruan dan perselisihan itu permusuhan saling membenci. Alkitab mengatakan bahwa permusuhan sebagai konsekuensi dari dosa. Ketika keturunan Hawa akan berseteru dengan keturunan ular. Namun manusia bukan hanya saling memusuhi, bahkan manusia juga senang berseteru dengan Allah. Itu faktanya. Iri hati dan kedengkian. Definisi sederhana dari iri adalah menginginkan apa yang menjadi milik orang lain. Dan gambaran utuhnya tentang kecemburuan. Itu iri hati, kedengkian, kecemburuan. Itu sesuatu yang tidak terpuaskan. Kita mempunyai sesuatu, memiliki sesuatu, tapi itu tidak membuat kita puas. Kita punya posisi, tapi kita membuat kita tidak senang. Kita mau yang lebih besar, kita mengejar kenikmatan, kita mau mencapai kekayaan, atau kita mau untuk mencapai satu titik. Dan setiap saat kita tidak puas terus-menerus. Alkitab menyebutkan bahwa iri hati atau kedengkian itu bentuk dari ketamakan. Itu sebagai akibat dari kita tidak puas dengan apa yang kita punya. Amarah. Kemarahan itu bukanlah dosa, tetapi bagaimana kita menentukannya, menggunakannya, itu akan terlihat berdosa atau tidak. Kemarahan yang benar dan saat terhadap dosa, atau mungkin kita marah karena keadilan yang tidak disalurkan dengan baik, itu kemarahan yang positif. Namun kalau kemarahan yang tidak pada tempatnya, itu justru menjadi dosa bagi kita. Efesus 4 ayat 26, Paulus menganjurkan agar marah, namun jangan berbuat dosa. Kepentingan diri sendiri, menuntut jalan sendiri, menginjak hak orang lain, bersikeras untuk menuntut haknya. Tidak, dalam menuntut hak tidak ada cinta kasih di situ. Tidak ada kepedulian terhadap orang lain. Percideraan, melukai secara fisik dan psikis, karena orang
cenderung berpikir tentang kesempurnaan, sehingga orang juga senang membesar-besarkan kelemahan seseorang. Roh pemecah, penghancur persekutuan, menganjurkan hal-hal yang bertentangan dengan pengajaran firman Tuhan. Amsal 16 ayat 28 berkata, orang yang sesat menimbulkan konflik dan gosip, fitnah memisahkan sahabat. Mereka yang dengan sengaja menyebabkan perpecahan, menghasut atau menimbulkan perselisihan, memprovokasi, itu mereka sedang merancang kejatuhan bagi gereja. Kemabukan dan pesta pora ini dijalankan satu kali. Ada ajaran Romawi tentang mabuk sebagai sebuah spiritual kedekatan bersekutu dengan Bakus, dewa anggur dan dewa mabuk Romawi. Karena itu puncak kepuasan. Padahal efek dari kemabukan adalah ketidaksadaran, dan orang tidak sadar, dia tidak tahu diri. Tapi ini prakteknya sering terjadi dalam pesta pora, dan orang tidak tahu diri itu adalah orang yang juga tidak memahami arti dari sukacita. Semua yang diajarkan Paulus tentang hidup dalam kedagingan pada intinya adalah sikap yang menentang roh. Sebab kedagingan itu menonjolkan diri sendiri, memperkuat diri sendiri, mengambil kuasa-kuasa di luar kuasa Tuhan, menghancurkan persekutuan dalam gereja. Bahkan kedagingan itu satu pola hidup yang membuat saya dan saudara makin kehilangan kerajaan Allah. Untuk itu Paulus menganjurkan kita mengembangkan suatu hidup moral, yaitu hidup dalam roh kasih. Kasih Allah yang dicurahkan dalam kita oleh Roh Kudus. Galatia 5 pasal 5 ayat 6. Satu-satunya hal yang penting dalam kehidupan Kristen adalah iman yang bekerja melalui kasih. Karena kasihlah yang menggerakkan ketaatan kita, pelayanan kita. Sukacita itu mengalir dari kesadaran akan kasih karunia Allah kepada kita. Dan orang yang memiliki sukacita adalah orang yang memiliki harapan untuk masa depan. Jangkar yang kuat. Sukacita itu seperti jangkar yang kuat yang tidak akan pernah tergoyahkan. Dalam suasana apapun, dia yakin akan harapan masa depan. Perdamaian bukan hanya tidak adanya konflik, tetapi kedamaian dalam batin kita. Karya kasih Allah bekerja dengan penuh kesempurnaan dalam diri Yesus, dan melalui Yesus kita memiliki hati yang mau untuk selalu berdamai. Sukacita sudah kita miliki, damai itu berarti gerakan kasih Allah jauh lebih kuat di dalam diri kita. Kesabaran itu soal bagaimana kita tidak mudah tersinggung ketika harus berhadapan dengan orang-orang yang tidak menyenangkan, mengganggu, memprovokasi atau menganiaya kita. Itu harus penuh kesabaran. Kebaikan itu soal kemurahan hati dan selalu punya niat baik terhadap orang lain. Karena kebaikan itu adalah ekspresi cinta yang melampaui apapun. Ya, dalam keadaan apapun kita menunjukkan kebaikan Tuhan. Dengan demikian kita menolak semua kekerasan terhadap orang lain. Kesetiaan ini sesuatu yang harus menguatkan kita. Kekuatan kita itu justru pada kesetiaan iman kita kepada Tuhan. Kita setia dalam perkataan dan setia di dalam komitmen dan tindakan kita, sehingga membangkitkan kepercayaan orang lain. Pengendalian diri itu berarti tubuh, pikiran dan tubuh kita itu mampu dikekang dengan baik.
Karena kita tahu tantangan kita seperti makanan, minuman, harta benda, kehidupan yang penuh kemewahan, ucapan, ekspresi emosi, sampai pada masalah seksual dan penguasaan nafsu kita. Jadi harus benar-benar mengendalikan diri dengan baik. Dari semua anjuran Rasul Paulus, kita menyadari kelemahan kita. Daftar kehidupan yang disebutkan untuk hidup di dalam kedagingan, tapi juga hidup di dalam roh. Kita berupaya untuk hidup menjauhkan diri dari kedagingan, tapi kita juga tidak bisa menjalankan kehidupan roh dengan seutuhnya. Itu tantangan terberat kita. Semakin kita berupaya untuk hidup dalam roh, semakin kuasa kedagingan melemahkan kita. Yesus dalam Matius 26 ayat 41 mengingatkan kita bahwa roh penurut namun daging lemah. Nah, kita hanya bisa hidup dalam roh jika kita benar-benar dituntun, dipimpin oleh Roh Kudus. Bukankah demikianlah yang ditunjukkan dalam kisah Pentakosta? Petrus dan murid-muridnya yang awalnya dianggap lemah, mereka memiliki keberanian untuk berkhotbah, mengajar dan bersaksi tentang Yesus itu Tuhan. Dalam ayat 18, Paulus menunjukkan rahasia bagi kita agar kita tidak diperdaya atau diperbudak oleh hukum Taurat, yaitu memberi diri untuk dipimpin Roh Kudus. Nah, pertanyaannya secara praktis bagaimana kita bisa berjalan oleh roh dan mengatasi keinginan daging? Kita harus membiarkan diri kita dipimpin oleh roh. Ditekankan dalam ayat 18. Kata dipimpin menunjukkan bahwa kita harus terus-menerus menyerah dan menyerahkan diri pada keinginan roh. Yang pimpinannya pasti itu akan selalu bertentangan dengan keinginan daging kita yang berdosa. Penyerahan kita kepada pimpinan roh adalah satu tindakan ketaatan kita, satu tindakan yang mendisiplinkan kita dalam pilihan-pilihan yang Allah kehendaki. Ketika kita mengizinkan roh mempengaruhi, mengarahkan, memberdayakan, dan mengalahkan daging, kita akan terbiasa dalam kehidupan seperti itu, dan makin hari kita mampu menaklukkan keinginan daging. Roh dicurahkan supaya kita hidup sebagai anak-anak Tuhan yang mampu menaklukkan keinginan daging. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami hidup di dalam kehendak-Mu kini dan selama-lamanya. Amin.